Shalom, selamat malam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi membahas makna Bukit Sion yang ke-22. Ya, sebelum kita membahas makna Bukit Sion yang ke-22, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami diliputi oleh kuasa darah anak pembala dari Yesus Kristus. Kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus memimpin sepanjang hari ini Tuhan. Di jalan-jalan Tuhan tidak menyimpang kiri ke kanan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Allah Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Terus bersama-sama kami Tuhan. Berjalannya waktu Tuhan, Kau terus selalu mendampingi kami sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kami semua, kami yang masih hidup dalam awan kemuliaan Tuhan, kami dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kami selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mempelajari makna Bukit Sion yang ke-22. Kami mohon Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami untuk mengajar kami. Kami mau Tuhan diajar mendapat rema tentang makna Bukit Sion yang ke-22 ini. Biarlah kami terus mendapatkan kehidupan, karena Sion adalah kehidupan, karena itu adalah tempatmu berada Tuhan. Kaulah sumber kehidupan kami ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, urapi hambamu ya Bapa dengan urapan, dengan kuasa yang maha tinggi, yang maha dahsyat, urapan yang ajaib, urapan yang maha ajaib, urapan yang maha dahsyat atas hambamu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-22, yaitu Sion adalah tempat sungai Allah. Saya ulangi, Sion adalah tempat sungai Allah. Jadi Sion itu tempat kediaman Allah, tempat kudus Allah, tempat nama Allah, tempat puji-pujian, tempat hukum, tempat hadirat Allah, dan juga Sion tempat sungai Allah. Kita buka di Yesaya 33 ayat 20-21. Yesaya 33 ayat 20-21 ya. Saya bacakan. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Ini dia. Main kita bahas Sion sebagai tempat damai sejahtera ya. Sekarang Sion ada tempat sungainya Allah. Di sini kemarin kita bahas Yesaya 33 ayat 20 ya. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Jadi Sion adalah tempat damai ya. Dia tidak berpindah-pindah ya. Yang ayat 21, di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Jadi tempat Sion itu tempat kemuliaan Allah, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Bahkan perahu dayung ini diceritakan perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Artinya sungai Tuhan ini sangat mulia. Tempat yang penuh sungai ini adalah Sion ini adalah aliran yang lebar. Jadi sungai Tuhan ini adalah benar-benar sangat mulia. Kapal besar aja nggak bisa menyeberangi. Kira-kira seperti apa ya sungai ini ya? Luar biasa luas. Ya, kita melihat bahwa Sion ini benar-benar luar biasa makna rohaninya ya, sampai dia juga tempat sungainya Tuhan, Sion itu. Jadi nanti kita akan melihat sungai itu ya. Ya, memang kita akan sama-sama di Bukit Sion. Amin. Ya, kalau orang mau Bukit Sion itu pasti sangat serius sama Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dunia, tidak kompromi dosa, tidak kompromi kedagingan. Selalu memikirkan Yesus, karena nanti di jidat kita ada, di dahi kita ada nama Tuhan Yesus. Nama Bapa, Allah Bapa juga ada di situ ya. Oke, jadi kita baca lagi ayat lain, Mazmur 46.
ayat 5 sampai 6, Mazmur 46. Ini mengenai sungai juga ya. Mazmur 46 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Mazmur 46 ayat 5 sampai 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, ini dia. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai kota Allah itu. Artinya apa? Jadi kota Allah itu benar-benar ya, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi sungai-sungai ini adalah sebagai kesukaan. Kesukaan ya. Tadi sungai-sungai itu sangat besar, itu menandakan karena Allah begitu besar ya, sehingga tempat kediamannya juga dipenuhi dengan sungai-sungai yang besar, yang kapal besar pun tidak menyeberanginya. Yang kedua juga kota Allah dialiri sungai-sungai ya, disukakan oleh aliran sungai-sungai. Jadi disukakan itu artinya aliran sungai itu termasuk aliran-aliran sungai-sungainya kesukaan Allah, termasuk kesukaan Allah. Jadi kesukaan Allah bukan hanya manusia kita yang diciptakan, anak-anaknya, tapi sungai itu termasuk kesukaan Allah ya. Bahkan kesukaan Allah ini, sifat Allah sendiri adalah dia sebagai kesukaan semua orang. Karena apa? Karena dia menyelamatkan kita. Dia yang menyediakan tempat sungai Sion itu kepada kita. Ruang maha kudusnya, ruang tempat pribadinya, private-nya. Kita di situ nanti. Ya. Dalam keadaan rapture. Kita menantikan rapture nih, bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini. Ya kita nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi kita mengharapkan, kita menantikan rapture-nya Tuhan, pengangkatan oleh Tuhan, kita juga sudah bersikap seperti kita di dalam tubuh kita sebagai Sion. Ya, kita di badan kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah juga. Berarti ada Sion, di sini ada sungai, kesukaan. Jadilah kita kesukaan. Ya, sebagai tanda kesukaan siapa? Kita disukai Allah sama sesama manusia. Kita disukai Allah karena kita mau hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bernoda. Bahkan kehidupan kita itu membuat Allah disukakan, disenangkan. Sangat gembira Tuhan melihat kita. Begitu juga kita melihat Tuhan. Kita gembira karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Sukacitanya melimpah kepada kita, damai sejahteranya melimpah kepada kita, pengampunannya berlimpah kepada kita. Dan kita hidup dalam kekudusan terus, hidup sama seperti Tuhan, tidak bercacat, tidak bernoda, hidup berkenan. Ya, kesukaan ya yang kedua. Yang ketiga, yang ayat terakhir kita baca di Wahyu 22 1 sampai 2. Wahyu 22 1 sampai 2 saya bacakan ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ada sungai di situ, sungai air kehidupan. Air kehidupan, berarti yang tadi pertama, betapa besar ajaib Tuhan. Dia juga menciptakan sungai yang besar. Yang kedua sebagai kesukaan. Yang ketiga adalah kehidupan. Ya, bahkan di situ ada tumbuh pohon-pohon yang berbuah setiap bulan sekali dan daunnya pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa loh. Berarti sungai ini kehidupan dan juga menyembuhkan. Kehidupan dan menyembuhkan dan berbuah. Jadi bicara sungai kehidupan, ada kehidupan di sekitar sungai itu, ada pohon. Sifat pohon itu dilihat dari buahnya dan daunnya. Buahnya, ya betul sekali buahnya. Buah-buah roh kita harus sudah memiliki semua. Sudah kaya, bukan hanya memiliki satu saja, tapi terus buah roh itu diproduksi dalam hidup kita. Karena ada Yesus yang dalam kita. Kita sudah bersatu dalam Yesus ya.
Ya, jadi Yesus bersatu dalam kita, kita bersatu dalam Yesus, bagaimana Yesus bersatu dalam Bapa, Yesus. Ada kesatuan, dan di situ ada kehidupan. Ada buah-buah roh yang dihasilkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi itu terus saja diproduksi karena ada air kehidupan, berbuah terus. Dan daunnya itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya daunnya apa? Daun itu bicara mengenai kehidupan, kesembuhan, dan bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya tanda-tanda mukjizat itu diberikan kepada kita. Di tangan kita ini ada mukjizat. Ya, jadi tangan kita itu ada otoritas Allah, wibawa Allah. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan menjadi sembuh. Ya, jadi kita ini diberikan otoritas, dan kita juga bisa diberikan otoritas untuk mengusir setan. Artinya itu diberikan Allah, ya, dengan cuma-cuma, makanya berikanlah dengan cuma-cuma. Ya, tidak boleh ya kita diberikan karunia itu terus kita jadi sombong, terus jadi materialistis. Ya, jadi kita pergunakan waktu ini benar-benar menyadari bahwa Sion Bukit kedua-dua ini adalah Sungai Sion, adalah tempat sungainya Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah sungai air kehidupan kami. Sion adalah tempat badan kami, karena tempat kami adalah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah, Roh Kudus yang ada di tubuh kami. Itulah Sion kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sungai air kehidupan, sungai kesukaan, dan sungai keajaiban kebesaran-Mu ada di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Allah Roh Kudus telah memberikan hikmat rema kepada firman Tuhan ini. Maka Sion yang ke-22 atau Sion adalah tempat sungai Allah. Dan kami berdoa Tuhan mengalirlah air kehidupan dalam hidup kami. Dan kami mau alirkan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan Yesus Kristus dalam kami mau istirahat, tidur, berikan kami tidur yang nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4 pagi dengan tubuh disegarkan untuk kami memuji Tuhan saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan, penyembahan Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak segala mimpi buruk, kami tolak segala roh kematian mendadak, kematian akibat serangan jantung, stroke, kami tolak segala kuasa iblis, penyakit apapun termasuk COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah malah dari Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Engkau Allah Kudus mengutus malaikat kudus Tuhan berkemah di sekitar kami. Engkau juga mengutus Mikael pemimpin besar itu Tuhan menjaga, mendampingi anak-anak kami. Dan kami juga, ya Tuhan, berkati juga Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan program ini. Berkati mereka, suami istri, anak-anak, orang tua, cucu, semuanya dalam perlindungan darah Allah dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami doa sekali. Amin. Sekian, besok kita akan membahas lagi makna Bukit Sion yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.